fiction. I can't tell what you're thinking. Please tell me what you're thinking. Last night we were more than fine. Just tell me if you changed your mind. If you changed your mind. Cause I'm all in. I'm calling, no answer. You text me when you feel like, when it feels right to you. But I'm all in. I'm falling faster. But if you're looking at me with the heart of doubt, don't kiss me right now. Don't tell me that you need me. Don't show up at my house all caught up in your feelings. Don't run me round and round. Don't build me up just to let me down. Just to let me down, down, down. Don't mess with my head. Don't tell me you're falling with your feet still on the ledge. I'm all out of breath. Baby, don't run me round and round. Don't kiss me, no, don't kiss me right now. On your lips, just leave it if you don't mean it. Yeah. You know you got me in the palm of your hand, but I love those hands. Oh, yeah. But you only let me hold you when he can. Yeah, I don't understand. Cause I'm all in. I'm calling, no answer. But you text me when you feel like, when it feels right to you. But I'm all in. I'm falling faster. But if you're looking at me with the heart of doubt, don't kiss me right now. Don't tell me that you need me. Don't show up at my house all caught up in your feelings. Don't run me round and round. Don't build me up just to let me down. Just to let me down, down, down. Don't mess with my head. Don't tell me you're falling with your feet still on the ledge. I'm all out of breath. Baby, don't run me round and round. Don't kiss me, no, don't kiss me right now. On your lips, just leave it if you don't mean it. Hurry home, let's never leave the house. But you don't mean it. Let's saying that all our friends go out. But you don't mean it. Why you let those words come out of your mouth if you don't mean it? You've been staring at me with the heart of doubt. Don't kiss me right now. Don't tell me that you need me. Don't show up at my house all caught up in your feelings. Don't run me round and round. Don't build me up just to let me down. Just to let me down, down, down. Don't mess with my head. Don't tell me you're falling with your feet still on the ledge. I'm all out of breath. Baby, don't run me round and round. Don't kiss me, no, don't kiss me right now. On your lips, just leave it if you don't mean it. It could change, but this feels like the calm before the storm. Not that I don't wanna try, but I've been here before. Friends in town, phones at home. I tell myself it's fine. Can't remember how you taste. Slept alone too many nights. Where do we go wrong? I know we started out alright. Where do we go wrong? I swear I knew we'd last this time. Where do we go wrong? Or did you change your mind? How could you change your mind? Who got inside your mind? Where do we go wrong? I know we started out alright. Where do we go wrong? I swear I knew we'd last this time. Where do we go wrong? Or did you change your mind? How could you change your mind? Who got inside your mind?
my clothes are at your house, and I don't want them back. The smell of you is way too much, not gonna put my heart through that. I don't know how much time we got, I don't know how much to say. I don't know, tell me what you want, I want you to want me to stay. Where do we go wrong? I know we started out alright. Where do we go wrong? I swear I knew we last this time. Where do we go wrong? Or did you change your mind? How could you change your mind? Who got inside your mind? Where do we go wrong? I know we started out alright. Where do we go wrong? I swear I knew we last this time. Where do we go wrong? Or did you change your mind? How could you change your mind? Who got inside your mind? Is my love too much? Is it just enough for you? For you? 'Cause it's getting late. Would you like to stay? Nah. 'Cause I'm bad at reading signs, but I wanna do whatever you wanna do. If you wanted to, girl, we could cross that line. We've been friends and I've only knows broken hands. Yeah, that's what you said, but girl, let me change your mind. These feelings are hard to find. Feelings are hard, but I feel them in my chest. A tiny war within, but when I pull you closer, girl, I can't explain, but I wanna do whatever you wanna do. If you wanted to, girl, we could cross that line. No, we've been friends and I've only knows broken hands. Yeah, that's what you said, but girl, let me change your mind. Feelings are hard to find. sometimes, but I miss you. And I know that it's on your mind, and it's on your mind when I kiss you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang, saya ucapkan kepada seluruh peserta webinar From Prevention to Rehabilitation, Exploring Innovations in Rheumatic Heart Disease in Clinical Practice, presented by MedSense in collaboration with Bandung Cardiovascular Update 2023.
Webinar pre-event ini dengan bangga kami sajikan untuk Sobat Medi dan sejawat kardio enthusiast yang hadir pada malam hari ini. Dan tentunya sebuah kehormatan juga karena sudah hadir bersama kita di tengah-tengah kita pada malam hari ini, narasumber untuk membawakan dan juga nantinya berbagi ilmu bersama kita, membimbing kita di diskusi nanti yang akan dibawakan langsung oleh Dr. Astri Astuti, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Beliau merupakan seorang staf divisi diagnostik non-invasif dan pencitraan Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, RSUP Dr. Hasan Sadikin, Bandung. Bersama kita juga telah hadir Dr. Aang Setiawan sebagai moderator, dan tentunya nanti teman-teman akan mendapatkan kesempatan yang luar biasa karena bisa bertanya langsung nih ke narasumber kita. Dan juga semoga nanti bisa terjawab segala pertanyaan terkait tema yang akan dibawakan pada malam hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Dinda Agusmiaduni selaku Master of Ceremony untuk diskusi dan belajar kita malam hari ini. Tentunya saya ingin mengajak teman-teman semua agar malam hari ini mengingat kembali nih bahwasanya event ini merupakan pre-event. Jadi webinar kali ini hanyalah pengantar dari main event yakni di 11th Bandung Cardiology Update yang nantinya akan dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 9 Juli 2023, mohon maaf, yaitu tepatnya di Holiday Inn Bandung. Dan tentunya selain tanggal 6 sampai tanggal 9, perlu dicatat juga nih bahwa di tanggal 1 Juli 2023 akan ada pre-event yang mana nanti pada tahun ini akan jadi tahun ke-11 dengan bertakjubkan tema Fostering the Excellence in Cardiovascular Clinical Practice. Bukan main-main ya, jadi bukan hanya pelayanan yang baik, melainkan standarnya adalah ekselensi nih yang akan kita kejar. Harapannya nanti teman-teman yang hadir malam ini bisa menyaksikan langsung kegiatannya. Yang tentunya event ini akan dilaksanakan secara hybrid, yang mana ada simposium online, simposium offline, dan juga workshop with limited seats. Jadi boleh langsung aja daftar, tentunya sudah ada berbagai bundling dan fee untuk tiap-tiap kegiatan, dan untuk informasi lebih lanjut teman-teman dapat klik link yang tertera di layar di bcu.perkibandung.com. Kemudian tentunya untuk teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini, jangan lupa nih, mungkin selama ini sudah banyak mengumpulkan kasus-kasus atau paper-paper, karena pada kali ini juga akan ada kesempatan di mana di 11th Annual Bandung Cardiovascular Update mengajak teman-teman untuk submit, untuk mengumpulkan papernya dengan submission deadline yang jatuh di tanggal 3 Juni 2023. Jadi masih ada waktu nih untuk sobat medis kalian mempersiapkan papernya, terutama terkait topik-topik yang tertulis di sini ya. Ada Basic Science of Cardiovascular Medicine, ada Clinical Cardiology, ada Heart Failure, Coronary Artery Disease, Congenital Heart Disease, Arrhythmias, dan segala topik yang berhubungan dengan penyakit kardiovaskular. Tentunya nanti untuk pemenang yang terpilih akan mendapatkan cash prize dan juga Certificate of Achievement. Jadi buat teman-teman, untuk informasi lebih lanjut boleh langsung dikunjungi kontak detail seperti yang tertera di layar atau websitenya langsung. Nah, mungkin teman-teman ada yang pernah ketemu case yang menarik nih, case yang unik dan tertarik untuk mempresentasikannya langsung di depan para expert. Bisa submit interaktif case, terutama dengan topik-topik yang tertera di layar, ada cardiovascular prevention and rehabilitation, ada heart failure, ada cardiomyopathy, arrhythmias, coronary artery disease, congenital heart disease, acute cardiovascular care, dan berbagai topik lainnya. Ini teman-teman berkesempatan untuk mempresentasikan langsung dan mungkin diskusi langsung bersama para ahlinya di Bandung Cardiovascular Update 2023. Dan tentunya untuk pemenang yang terbaik dengan case interaktif yang the best akan memenangkan cash prize dan juga certificate of achievement nih teman-teman. Jadi jangan sampai terlewat. Selain itu mungkin teman-teman ada yang juga punya passion di bidang content creation nih. Bisa mengikuti IG Reels Competition dengan upload Reels terbaiknya di feed dan story Instagram. Tentunya tidak lupa dengan follow dan mention akun Instagram @bandungcardiology dan @perkibandung, serta pastikan akun teman-teman sekalian tidak di private. Video Reels bisa berisi materi edukasi mengenai penyakit kardiovaskular, dan satu akun dapat mengupload lebih dari satu Reels nih. Jadi kesempatan emas untuk teman-teman mengasah kreativitasnya agar bisa juga memenangkan total hadiah sebesar Rp2.100.000. Nah, tadi saya sudah menjelaskan sedikit nih tentang kegiatan BCU pada malam hari ini. Tadi kita juga sudah menyinggung sedikit terkait topik yang akan dibahas, yakni Innovations in Rheumatic Heart Disease, dan mungkin nanti
akan timbul pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan langsung nih. Teman-teman bisa langsung menyampaikan pertanyaannya melalui slido.com, boleh input kodenya 888765, atau boleh langsung di-scan QR code-nya sekarang juga. Dan nanti jangan lupa untuk menyertakan nama, underscore asal institusi, atau rumah sakit tempat teman-teman sekalian bekerja. Nah, tidak lupa, bukanlah kegiatan MedSense apabila tidak disertai dengan giveaway. Begitupun untuk semua teman-teman yang sudah hadir di malam hari ini, kita mendapatkan kesempatan yang luar biasa nih, karena Bandung Cardiovascular Update dengan murah hati memberikan 3 free tickets online symposium BCU 2023 untuk Sobat Medi yang mana 3 pemenang akan dipilih dari Instagram Story terbaik. Jadi teman-teman dipersilakan kegiatan malam hari ini dirangkum aja, dibuat semenarik mungkin, diedit-edit seseru mungkin, dan tentunya jangan lupa untuk mention @medsense.id, @bandungkardiologi, dan juga @kardiologi Unpad. Jadi tetap semangat nih Sobat Medi, karena malam hari ini akan menjadi malam yang seru nih, kita mendengarkan dan berdiskusi dengan pembicara kita, bersama dengan moderator yang akan saya perkenalkan sebentar lagi. Beliau adalah Dr. Aang Setiawan, atau mungkin yang lebih kita akrab sapa sebagai Dr. Aang. Dr. Aang menyelesaikan studinya dan mendapatkan gelar dokter umum dari Universitas Padjadjaran di tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan dokter spesialis di Universitas Padjadjaran sejak tahun 2022 hingga saat ini. Sebelumnya, beliau juga aktif bekerja sebagai medical doctor di RSUD Cikalongwetan, Bandung Barat, dan juga RS Ibu dan Anak Al-Islam Kota Bandung. Tentunya Dr. Aang memiliki segudang prestasi nih teman-teman, yakni sebagai first winner Literature Review Competition di Liga Medica Science di tahun 2012, kemudian first winner yaitu mahasiswa berprestasi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran di tahun 2013, dan juga beliau sebagai delegasi student exchange di Faculty of Medicine Gunma University Japan 2012. Nah, baik, tanpa saya berlama-lama lagi, mari kita sambut Dr. Aang. Kepada Dr. Aang, saya persilakan dokter. Selamat malam, Dok. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih pada MC yang telah memperkenalkan diri terhadap saya. Pada malam hari ini saya bertugas sebagai moderator. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh MC bahwa malam ini merupakan webinar bekerja sama antara MedSense dengan Bandung Cardiovascular Update 2023 yang merupakan free event yang akan kita sama-sama nanti kegiatannya dilaksanakan pada bulan Juli, sehingga pada semua peserta webinar malam ini jangan lupa untuk daftar dan juga mengikuti berbagai macam acara-acara dan juga lomba-lomba yang tadi sudah dijelaskan oleh MC pada malam hari ini. Baik, untuk mengefektifkan waktu, izinkan saya untuk selanjutnya memperkenalkan pemateri kita pada malam hari ini. Beliau ada Dr. Asri Astuti, spesialis jantung pembuluh konsultan. Untuk background education-nya, beliau merupakan lulusan dari Fakultas Kedokteran Unpad ketika mengambil dokter umumnya, dan juga untuk mengambil dokter spesialis di Fakultas Kedokteran Unpad, prodi spesialis jantung dan pembuluh darah. Selanjutnya, beliau melanjutkan fellowship training kardiologi nuklir dan pencitraan di Rumah Sakit Pusat Jantung Nasional Harapan Kita, dan juga di fellowship di Royal Brompton Hospital London. Beliau saat ini sebagai staf diagnostik non-invasif dan pencitraan kardiovaskular di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, dan untuk organisasi beliau merupakan anggota dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja. Selamat malam Dr. Astri. Selamat malam Dr. Aang. Ya. Terima kasih atas introduction-nya. Sama-sama Dok, waktu dan tempat kami persilakan Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya ucapkan terima kasih kepada MedSense atas kesempatannya, dan juga rekan sejawat sekalian yang sudah menyempatkan waktu luangnya di minggu malam ya. Mudah-mudahan belum capek, belum lelah. Jadi kita bisa ikut dalam sharing malam hari ini. Kita santai aja ya. Malam ini kita ingin membahas mengenai from prevention to rehabilitation. Jadi kita exploring mengenai rheumatic heart disease in clinical practice. Tadi saya sudah diperkenalkan, saya staf di divisi cardiovascular imaging di Universitas Padjadjaran dan Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Mungkin rekan sejawat sekalian nih makanya ingin pilihnya topik rheumatic heart disease ya. Karena saya jujur aja waktu saya dokter umum dulu, saya tuh di UGD, di ruangan, praktek di rumah sakit,
itu saya nggak terlalu paham dengan rheumatic heart disease ya. Jadi saya meraba-raba, apa sih rheumatic heart disease ini, kok waktu itu saya dapat pasien perempuan udah gagal jantung, terus katanya jantung rematik. Tar dulu. Akhirnya saya baca lagi ya waktu itu, terus saya nggak tahu ini tuh harusnya dia mendapatkan edukasi apa, kemudian harusnya apa yang saya jalani. Kemudian saya kadang-kadang diem di poli jantung juga ya, disuruh sama dokter jantung di sana. Jadi saya nggak tahu. Harapannya dengan sharing malam hari ini, sejawat sekalian bisa lebih memahami dan lebih menghayati mengenai rheumatic heart disease ya. Kita ngobrol-ngobrol mulai dari epidemiologi, patologi, nanti cara diagnosisnya, tata laksana, dan apa saja nih yang bisa dilakukan oleh GP di Vaskes 1 ya, dan juga di manapun berada, bisa di UGD, di Poli, di mana saja. Apa sih yang dimaksud dengan rheumatic heart disease? Rheumatic heart disease itu karena ada kerusakan jantung dan juga terutama katupnya ya, mengenai katup karena adanya single episode of acute rheumatic fever atau beberapa kali recurrent. Jadi dia itu kronik, suatu penyakit kronik dan sifatnya progresif ya. Kalau di kita, di gimana sih ini di kondisinya? Kalau di dunia itu banyaknya di negara-negara yang pendapatannya rendah ya, termasuk kita ya di situ, dan juga penduduknya padat di area Afrika, kemudian beberapa Asia, Southeast Asia, Asia Selatan, dan ada beberapa spot di Australia. Australia mungkin lebih mengenai pada suku asalnya ya, suku aborigin. Nanti kalau misalnya ada yang mau komentar apa, kita interaktif aja, bisa ketik di kolom chat yang mungkin dibantu Dr. Aang nanti kalau ada yang berkomentar. Kemudian ini melibatkan cukup banyak ya, sampai 33 juta. Di Indonesia sendiri kita mungkin tadi kalau yang mengikuti ASMIHA itu mungkin tadi disampaikan ya, bahwa di Indonesia juga itu banyak sekali burden insidensi rheumatic heart disease. Kita harapannya nanti itu akan segera dipublish ya, dari laporan dari Register Rheumatic Heart Disease. Namun sayangnya memang hampir tidak terdeteksi. Rheumatic heart disease itu terdiri dari 2 tahap, dari tahap laten dan juga tahap aktif. Biasanya pasien baru ketahuan kalau sudah tahap aktif, tentu saja dia udah ada gejala, sudah berobat ke rumah sakit dan biasanya sudah berat kondisinya. Sedangkan untuk pasien-pasien yang masih baru acute rheumatic fever atau dia kan sakit nelen saja, sakit nelen dia tidak menyangka bahwa itu akan menjadi suatu rheumatic heart disease di masa depan, sehingga dia ignorance, tidak dia dipedulikan. Kemudian kadang-kadang kalau baru masih ada murmur-murmur ringan subclinical RHD, dia tidak tahu, akhirnya baru full blown setelah ada gejala yang berat. Nah mungkin nanti peranan kita GP, dokter, kardiologis, pediatrician, public health, mungkin di sini kita bisa selain tentu saja pada active disease juga kita menangkap pada kasus-kasus yang laten. Di Indonesia sendiri ini ada prevalensi itu tahun 2011 dari divisi kesehatan anak itu katanya 30-80% anak-anak usia 5-15 tahun rata-rata mengenai anak-anak umur segitu kena ARF, kemudian 60%-nya mengalami rheumatic heart disease ya. Ada 470.000 kasus setahun di Rumah Sakit Hasan Sadikin, itu ada 55 kasus baru per tahun. Mungkin lebih banyak pada perempuan daripada laki-laki. Ini ada beberapa genetical susceptibility, meskipun sampai sekarang belum terlalu jelas hubungannya dengan gender. Nah, jenis keterlibatan katupnya kalau di RSAS sendiri itu banyaknya adalah mitral dan aorta kombinasi ya. Ada yang kedua itu adalah mitral saja, kemudian baru diikuti kombinasi yang lain ya, aorta atau tricuspid, mitral dan tricuspid. Di sebagian besar kombinasi mitral dan aorta. Dan rata-rata pasien-pasien ini di RSAS itu menjalani intervensi operasi ya, ganti katup atau repair katup, mitral valve repair, air kecil repair, AVR aortic valve replacement, kemudian mitral valve replacement paling banyak 65%.
Di Hasan Sadikin selama setahun ada 26 intervensi. Jadi rheumatic heart disease ini paling sering mengenai pada pasien-pasien usia di bawah 25 tahun. Dan prevalensi RHD itu puncaknya pada usia 25 hingga 40 tahun. Jadi kalau dia terkena akut rheumatic fever di usia 5-10 tahun, baru manifest menjadi rheumatic heart disease di usia kira-kira di atas 25 tahun hingga 40 tahun. Nah, itu ada masa laten di mana pasien tidak mengetahui dari usia sekitar 10-15 tahun dia tidak tahu bahwa dia sudah berpotensi mengalami rheumatic heart disease di masa depan. Ini mengingatkan kembali aja. Saya yakin sih sejawat semua udah pernah membaca ini ya. Jadi pada prinsipnya karena ada faktor risiko, ada hubungan antara host yang susceptible karena dia memiliki faktor risiko seperti overcrowded, kemudian mungkin higienis yang kurang baik, sehingga sering mengalami infeksi tenggorokan berulang, terutama oleh grup A Streptococcus infection. Kemudian ada seringkali infeksi berulang sehingga menyebabkan lama-kelamaan terjadilah ARF berulang dan lama-kelamaan menjadi rheumatic heart disease. Kenapa bisa terjadi akut rheumatic fever ini kan karena adanya infeksi Streptococcus grup A hemolyticus yang antigennya itu M protein dan ada M protein, ada secreted protein, ada karbohidrat di dalamnya, dia menyerupai, kemudian dia membentuk antibodi dan nanti antibodi ini tujuannya sebenarnya untuk menyerang antigen yang ada di Streptococcus grup A. Namun ternyata dia bentuk proteinnya itu menyerupai beberapa protein dalam tubuh kita, yaitu laminin, vimentin yang ada di katup, kemudian endokardium, di miokardium, terus ada juga di persendian, sehingga menimbulkanlah suatu episode akut rheumatic fever. Ya, jadi ada satu lagi, pasien juga memiliki ada yang memiliki kerentanan secara genetik untuk mengalami akut rheumatic fever. Jadi karena dia memiliki laminin yang menyerupai dengan antigen yang dihasilkan oleh grup A Streptococcus. Awalnya memang hanya infeksi saja, grup A Streptococcus ini masuk ke epitel di faring, kemudian dari situ ada infeksi masuk sehingga dia memanggillah makrofag ya, kemudian MHC class 1 berikatan dengan T-cell reseptor, T-cellnya banyak, T-cellnya akhirnya sel sitotoksik aktif, sitotoksik langsung menyerang ke jantung, otak, persendian, kemudian ke kulit, dan ada juga yang mengaktifkan B-cell sehingga B-cell menghasilkan banyak antibodi, yang antibodinya ini kan cross reaktif, turut menyerang ke organ-organ jantung, otak, persendian. Jadi ada dua, melalui sel B dan juga sel T. Nah, di jantung sendiri, terutama di katup yang rentan itu, karena dari antibodi yang dihasilkan, dia berikatan dengan adhesion molecule, itu VCAM di katup, kemudian dia akan memanggil sel-sel limfosit T ya, masuk ke dalam, dan juga antibodi, dia menyerang langsung, dia baik limfosit T menyerang langsung, masuk, sehingga berkumpul, akhirnya memanggil di dalam katup ataupun di dalam miokardium, dia memanggil teman-teman yang lain, monosit, makrofag, membentuk Ascough body, merusak sehingga valve-nya menggembung, inflamasi, tumor, rubor, kalor, dolor, fungsiolesa, katupnya rusak. Pertama katupnya rusak, dia bisa karena tebal, akhirnya dia gangguan pada saat penutupan, menyebabkan mitral regurgitasi. Nah, lama-kelamaan penebalan ini mengapur, mengeras, sehingga terbentuklah mitral stenosis. Jadi pada awalnya kerusakan katupnya itu berupa mitral regurgitasi. Pada fase akut di akut rheumatic fever itu sejawat kalau periksa pasiennya kadang-kadang ada namanya faring murmur, jadi new murmur. Misalnya ada pasien sakit nelen, demam, itu ada gejala gagal jantung. Pas dengerin hari pertama, yakin nggak ada murmur, ya. Ternyata besoknya mendengarkan murmur MR misalnya ya, ada pansystolic murmur di apex di daerah ICS 5 LMCS menjalar ke aksila. Oh, kemarin saya nggak dengar. Nah, ini kok aneh sekali. Nah, itu bisa mencurigai adanya suatu akut rheumatic fever ya pada pasien tersebut.
Nah, tidak berhenti merusak katup, dia juga lama-lama merusak ke chorda tendine, ya, terus ke anulus, ke miokardium, menyebabkan miokarditis juga bisa. Pasien-pasien yang memiliki faktor risiko itu yang tinggal di area yang padat, kemudian higiennya buruk, sosioekonomi kurang baik, sehingga mereka kurang memperhatikan higienitas, terus gampang tertular dari droplet ya. Kita mungkin banyak sekali area padat penduduk seperti itu. Nah, untuk diagnosisnya tadi, nomor 1 tadi dari gejala klinis. Kalau untuk rheumatic heart disease ini adalah perjalanan panjang setelah pasien mengalami akut rheumatic fever berulang. Jadi kuncinya bisa 1 kali langsung jadi RHD, ditunggu gitu ya berapa tahun, atau berulang. Dia kena ARF berulang kali terus menjadi rheumatic heart disease. Jadi dikatakan rheumatic heart disease jika sudah ada kerusakan katup yang menetap ya. Jadi tadi fase latennya awalnya ini didiagnosis dari gejala klinisnya, biasanya datang dengan gejala heart failure, pasti cuman dyspnea on effort, paling susah tuh memang kita mendeteksi gagal jantung ya. Dia biasanya hanya cepat capek jika aktivitas sehari-hari. Terus apalagi kadang-kadang perempuan biasanya nggak terlalu banyak aktivitas, mungkin di rumah aja, terus tiba-tiba cepat capek, mungkin dia dia abaikan hanya cepat capek biasa gitu ya. Itu kadang-kadang sulit untuk mendeteksi bahwa dia sudah ada suatu simptomatik RHD, apalagi pasien-pasien yang belum ada gejala, masih kalau MR-nya masih ringan ya, apalagi kan tadi mitral stenosis terbentuknya lama 10-15 tahun misalnya. Jadi nggak kedengeran, nggak pernah di check up, nggak pernah menjalani general check up. Jadi di sini sebenarnya kita bisa lakukan screening dengan ehokardiografi, kemudian screening dengan auskultasi. Ini dokter-dokter, biasanya kita menangkap pasien-pasien ini di sekolah ya, yang masih umur 10 tahun itu kan biasanya SMP, SD, SMP, atau SMA. Nah, bisa dilakukan screening dengan auskultasi ataupun ehokardiografi. Kalau sudah masuk ke dalam tahap yang simptomatik sih, ya udah ketahuan ya, apalagi udah MS, MR, kalau dengerin udah buz murmurnya ya. Biasanya yang sering terkena tadi kan mitral dan aorta yang kombinasi katup yang sebelah kiri, tapi bukan berarti katup yang sebelah kanan tidak bisa ya. Kemudian ini kerusakannya itu progresif dan juga permanen. Jadi sayangnya kalau sudah terkena rheumatic heart disease itu adalah kerusakan yang permanen, sehingga harus progresif dan permanen. Kita harus mencegah jangan sampai terjadi progresivitas yang lebih lanjut. Dan kemudian ini kan penyebabnya adalah infeksi. Penyakit-penyakit infeksi itu dari WHO dan CDC itu kalau bisa dicegah, itu sebisa mungkin harus kita cegah ya. Itu juga key word berikutnya, pencegahan ya. Oke. Gejala-gejalanya tadi riwayat akut rheumatic fever. Nah, akut rheumatic fever tadi kan kalau waktu kecilnya sakit tenggorokan berulang, kemudian kalau untung-untung ketangkap itu kadang dari anamnesis ada riwayat poliartritis, bengkak dan nyeri sendi yang berpindah-pindah. Misalnya bengkak dan nyeri sendi siku, sendi lutut waktu dulu ya. Kemudian ada karditis. Karditis itu berarti bisa datang dengan heart failure atau datang dengan infark miokard ya, seperti akut coronary syndrome gambarannya, datang berobat. Kemudian datang dengan aritmia juga bisa aritmia maligna atau aritmia yang seperti biasa. Itu kalau ketangkap ya. Yang seringnya gejala dari ARF itu poliartritis migran dan karditis. Dan yang berikutnya Korea ya, Korea Sydenham. Dia bergerak-gerak sendiri, tidak bisa dikendalikan. Dan berikutnya erythema marginatum atau subcutaneous nodule. Cuman itu gejalanya biasanya hanya sebentar terus cepat hilang, sehingga kadang tidak ternotis oleh pasien. Dan yang Korea juga jarang terjadi. Kadang di anamnesis belum pernah saya menemukan ada pasien menjawab pernah bergerak-gerak yang tidak bisa ditahan tubuh gitu ya, belum dapat ya. Sampai sejauh ini. Mungkin kita harus tanya dokter yang lebih senior. Kemudian pasien bisa datang dengan chronic heart failure, tadi cepat capek saja. Kalau baru gejala awal hanya cepat capek jika aktivitas yang berat misalnya atau sehari-hari. Misalnya bisa tanya awalnya dulu bekerja
misalnya bekerja berkebun atau bertani, tiba-tiba sekarang ini lagi mandi atau lagi nyapu capek ya. Jadi ada penurunan kapasitas fungsional dalam kegiatan hari-harinya. Atau kalau udah lebih lanjut ya pasti ada ortopne, pasien dengan tidur terlentang, sesak, ya enaknya dengan posisi duduk. Atau udah mulai ke paroxysmal nocturnal dyspnea, tengah malam terbangun sesak seperti itu ya. Itu sudah lebih lanjut lagi. Kemudian berikutnya dengan atrial fibrilasi seringkali karena tadi kan karena ada kebocoran katup mitral atau katup aorta sehingga end diastolic volume di left ventricle itu besar. Lama-kelamaan peningkatan end diastolic pressure di left ventricle meningkat juga di left atrium. Nah, left atrium meregang, stretch, itu lama-lama membesar karena volume overload dan juga pressure overload menyebabkan LA dilatasi, kadang sampai giant, LA-nya besar sekali ya, dan pasti akan gampang menyebabkan atrial fibrilasi. Nah, kalau sudah atrial fibrilasi bergetar sehingga tidak semua darah yang dikontraksi atau yang lewat dari atrium dan dikontraksi atrium tidak bisa kontraksi karena fibrilasi ya. Jadi ada atrial kick sehingga banyak darah yang akan bersisa di left atrium body maupun di left atrial appendage. Nah, left atrial appendage kan ada bagian depan dari left atrium, itu rongga-rongga, kadang dia nyangkut di situ. Kemudian kalau turbulence dan stasis di situ bisa menimbulkan bekuan darah, trombus ya, ada trombus baik di left atrium body maupun di LAA-nya, left atrium appendage. Nah, trombus keluar menjalar-jalar, kalau menjalar nyangkut di otak pasti stroke. Keluar menjalar-jalar ke tangan bisa menyebabkan akut limb ischemia ya, di limb ischemia di tangan ataupun di kaki. Kemudian lama-kelamaan lebih lanjut chronic heart failure yang menetap menyebabkan pulmonary hypertension sekunder karena chronic heart failure ya. Kemudian berikutnya lagi bisa menyebabkan infektif endokarditis atau infeksi di katup. Jadi pasien-pasien dengan rheumatic heart disease ini kita harus lakukan pencegahan infektif endokarditis. Jadi harus kulitnya jangan ada luka ya, karena gampang nanti ada infeksi di kulit atau gigi atau di THT lainnya menyebar menjalar bakteriemi ke endokardium di katup ya, menyebabkan komplikasi yang lain. Oke, kemudian kalau dari pemeriksaan fisik apa sih biasanya yang bisa didapatkan? Tadi kan murmur. Untuk fase laten pun kita bisa dapatkan tuh murmurnya. Kalau murmur grade 2/6 lah ya, mungkin sejawat menurut saya pasti bisa sih mendengarkan murmur grade 2/6 itu kalau ruangannya sepi, silent ya. Biasanya kan tadi yang banyak mitral stenosis atau aortic stenosis. Nah, kalau mitral stenosis kita biasa dengar di ICS 5 linea mid clavicularis sinistra ya, daerah apex. Itu lebih bagus kedengeran pakai bell karena dia tuh low pitch berupa diastolic rumble. Jadi kedengeran pakai bell atau pasiennya suruh left lateral decubitus. Dengerin kalau terdengar biasanya deks diastolic rumble ya. Nggak terlalu jelas ya. Cuman gitu aja. Atau kalau berupa aortic stenosis itu biasanya lebih terdengar jelas. Aortic berarti di area ICS 2 kanan bisa menjalar ke leher, ke karotis, ke LLSB sampai ke apex. Kalau murmur AS itu biasanya lebih high pitch karena kan murmurnya itu terjadi karena turbulence dari left ventricle ke aorta. Itu delta pressure-nya kan tinggi jadi pss, pss, gitu ya. Ejection systolic murmur gitu. Kalau tadi diastolic rumble gitu ya. Itu bisa didengarkan pada saat auskultasi. Tadi kan GP bisa mendengarkan membantu untuk screening ya. Kalau misalnya mau mengadakan screening di sekolah-sekolah untuk menangkap penderita-penderita RHD yang masih fase laten. Kemudian apalagi yang bisa kita dengarkan kalau mitral regurgitation. Kalau mitral regurgitation biasanya kalau ada MR biasanya akan terjadi pembesaran jantung kiri. Kalau MS yang lebih dominan itu biasanya jantung kanan yang membesar ya. Karena dia membesarnya jantung kirinya. Yang membesar tuh banyak beban itu left atrium. Karena mitral stenosis
darahnya nggak masuk ke LV, banyak terjebak di LA. Nah, LA terus lama-kelamaan PH, terus mundur lagi, pressure-nya tinggi di RV, RA ya, sehingga lebih ke pembesaran jantung kanan kalau dominannya adalah MS. Tapi kalau pasiennya dominan MR, mitral regurgitasi, akan menyebabkan volume overload. Nah, itu yang kita lihat pasiennya akan cenderung pembesaran jantung kiri ya, sehingga apex-nya itu biasanya di ICS 6 ya, lateral dari LMCS. Terus kita bisa dengarkan adanya murmur, pansistolik murmur, itu bisa di apex sampai menjalar ke aksila seperti itu ya. Kalau dominannya adalah mitral regurgitasi. Kalau aortic regurgitasi bisa aortic regurgitasi tadi kan kita dengarkan juga di ICS 2 kanan tapi menjalar ke LLSB. Biasanya N diastolic diastolic murmur ya. Diastolic murmur itu biasanya menjalar bisa ke dari LLSB ke apex juga terdengarnya. Oke, itu mungkin yang bisa ditangkap oleh GP untuk lakukan screening atau yang sudah berobat ke FKTP atau ke UGD kemanapun nanti bertemu. Kemudian berikutnya yang kita bisa dapatkan itu tanda-tanda kongesti. Tanda-tanda kongesti itu kebanyakan cairan di tubuh atau tanda-tanda gagal jantung. Biasanya tanda gagal jantung itu pertama dari adanya kalau volume overload di kiri, kita bisa dengarkan S3 gallop ya di ventricle kiri. Itu biasanya kalau pasiennya dominan mitral regurgitasi. Tapi kalau pasiennya mitral stenosis, mungkin kita bisa dengarkan gallopnya di kanan, karena tadi volume overload-nya banyak di right ventricle. Kemudian setelah itu, sign kongesti kalau ventricle kiri mundur lagi sama. Kalau MS maupun MR, lama-kelamaan LA-nya kan diastolic pressure, LA pressure naik, kemudian pulmonary capillary wedge pressure di paru-paru naik, sehingga dia ekstravasasi cairan ke pulmonal, menimbulkan sesak. Jadi tanda-tanda berikutnya sebelum itu dia takikardi dulu ya, karena untuk meningkatkan stroke volume. Stroke volumenya kan sedikit, jadi untuk melengkapi cardiac output sama dengan heart rate kali stroke volume. Jadi kalau stroke volumenya kecil, heart rate-nya naik, di takikardi dulu dia. Nah, setelah dia takikardi, setelah itu ekstravasasi cairan ke pulmonal menyebabkan kedengaran ronhi. Nah, ronhi biasanya kalau masih ringan minimal di basal, kemudian ke setengahnya lapang paru, ke atas lagi full satu lapang paru. Tapi kalau pasiennya sudah kronik, kelebihan cairan ini bisa dikompensasi dengan cara cairannya masuk ke sistem limfa ya. Jadi bisa aja pasien kronik itu cuman di bawah aja atau nggak ada ronhi karena cairannya masuk ke kelenjar limf. Lama-lama berikutnya ke kanan, ke jantung kanan, beban di jantung kanan menyebabkan volume jantung kanan penuh, terus meningkatkan hepatojugular reflux, kemudian meningkatkan jugulus venous pressure, baru kongesti sistemik ada hepatomegali, ya, nyeri perut kanan atas mulai kalau makan cepat kenyang, nggak enak perut, terus lama-lama bengkak, edema dorsum pedis, ke pretibial, di sini edema piting, mundur lagi ke betis, ke paha, perut, sampai asites, nanti lebih lanjut lagi efusi perikard, efusi pleura, ya. Itu udah tanda kongesti yang lanjut karena heart failure kanan. Kemudian dari kongesti kita pindah ke tanda komplikasi RHD. Tadi kalau pasiennya ada stroke, kemudian tadi pasiennya ada akut limb iskemi, karena ada trombus, tadi di LA misalnya ada pasiennya atrial fibrilasi, sehingga dia kita bisa lihat misalnya pasiennya ada sequel cardioemboli stroke. Ya. Nah, kemudian yang sering lagi pada pasien RHD, tadi sebelum ini ya, pada pemeriksaan TTV, dia seringkali ada atrial fibrilasi. Jadi nadinya itu pulsus defisit, heart rate sama nadinya berbeda ya. Nah, heart rate-nya lebih cepat, nadinya lebih sedikit. Heart rate-nya misalnya 100, pulsus defisit, nadinya mungkin di 80-an, beda 20 detak per menit ya.
Bisa terjadi seperti itu karena seringkali mengalami atrial fibrilasi. Nadinya kita hitung irregular, tidak equal, namun isinya bisa cukup ya. Kalau tensi masih baik, masih tidak apa-apa. Tanda-tandanya rata-ratanya heart failure saja ya. Untuk MR, MS sama aja. Semuanya heart failure. Tanda-tandanya tadi sudah seperti diceritain yang barusan. Nanti ini mungkin slide-nya kalau misalnya mau bisa di ini. Kemudian komplikasi ya tadi aritmia, hipertensi paru. Hipertensi sama aja. Hipertensi paru tuh seperti tanda-tanda heart failure tadi ya. Nah, berikutnya nih, kalau menemukan pasien seperti itu, biasanya datangnya tuh wanita muda ya, usianya 30 tahun, udah datang dengan dekom, tadi gambarannya udah kedengeran murmur MS atau MR, bagi MS ya. Nah, itu udah pasti curiga rheumatic heart disease ya. Ini mungkin ada yang ketinggalan EKG-nya. Tadi EKG kita pasti nomor 1 pasien jantung harus EKG, kemudian ronsen. Nah, EKG-nya kita lihat seringkali kalau misalnya masih awal, kalau MS, dominan MS tadi kan yang besar jantung kanan, sehingga itu bisa kita dapatkan right axis deviation, ya. Terus R per S di V1 lebih dari 1, kemudian ada S persisten di V5, V6, gitu. Terus ada atrial fibrilasi, nah itu curiga deh, jangan-jangan MS. Ya. Tapi kalau pasiennya masih sinus, ini clue-nya ya. Kalau pasiennya sinus, terus aksisnya tadi ke kanan, tapi kita dapatkan ada P mitral, berarti ada left atrial enlargement. Ada left atrial enlargement, aksis kanan. Nah, curiga jangan-jangan rheumatic heart disease. Kenapa gitu? Karena tadi kan MS dia dominan ventrikel kanan yang membesar, namun atrium kiri membesar karena tadi ada retensi cairan di retensi darah di left atrium. Itu salah satu clue-nya ya. Kemudian berikutnya kalau untuk ronsen. Nah, ronsen biasanya gambaran jantungnya kalau dominan MS itu apex-nya terangkat. Gambarnya nggak ada. Apex-nya terangkat itu berarti ventrikel kanan yang melebar. Atau kalau dominan mitral regurgitasi atau aortic regurgitasi atau aortic stenosis itu biasanya apex-nya tertanam ya. Jadi kalau apex tertanam sudutnya tuh kira-kira antara apex dengan diafragma tuh sekitar 120 derajat. Tapi kalau apex terangkat, apex dengan diafragma itu sudutnya biasanya tajam ya, 60 derajat seperti itu. Nah, setelah itu baru kita setelah lihat studi klinis, kemudian EKG, kemudian ronsen, berikutnya kita periksa ehokardiografi. Nah, apa sih yang diharapkan dari gambaran ehokardiografinya? Itu yang khas itu ada prolaps. Prolaps itu jadi membuka terus mundur lagi katupnya ya. Jadi kira-kira gini, udah buka nutupnya mundur gitu. Itu prolaps, mundur ke belakang 2 mm ya, dari harusnya gini nutupnya tapi dia gitu ya, mundur lagi prolaps. Kemudian dia menebal, ada penebalan katup ya, itu berdasarkan usia. Kalau usia 20 itu biasanya katupnya di atas 3 mili, kalau dia 30 4 mili ya, 40 5 mili, di atas 5 mili. Kemudian ada gerakannya juga, selain gerak itu gerakannya terhambat, restricted. Ini bisa nggak bisa di play ya. Kemudian ada penebal, ada restricted, gerakannya tuh kaku gitu. Jadi cuman ini diem biasanya yang posterior, depannya ini. Terus ngebukanya juga cuma segini ya. Harusnya kan buka segini, mitral stenosis itu cuma segini kira-kira ngebukanya. Nah, jadi dia restricted pergerakannya. Terus ada klasifikasi seperti yang ini, klasifikasi putih-putih dia, dan gambarnya dooming, ini hockey stick ya, seperti stick hockey itu di anterior leaflet mitralnya. Kalau mitral stenosis itu yang dikatakan berat sekarang itu di bawah 1,5 cm persegi. Kalau dulu 1 cm, sekarang 1,5 sudah dikatakan stenosis berat ya. Kemudian ini kriteria lainnya, kalau mitral regurgitasi itu pasti dia kelihatan di sini ada yang balik. Nah, ini contohnya ya. Ini ada mosaic pattern di left atrium. Nah, ini karena mitral regurgitasi. Kalau yang ini mosaic pattern ke arah left ventricle itu karena mitral stenosis. Bisa mengenai katup-katup yang lain tadi seperti diceritain, kalau katup aorta gimana? Sama. Kalau katup aorta ini bisa puspitnya ini penebalan ya, atau kalsifikasi, kemudian bisa prolaps sama. Jadi ada yang
harusnya nutup seperti ini, kemudian prolaps gitu ya, mundur ke belakang. Kemudian bisa aortic regurgitasi. Nah, ini aortic regurgitasi. Jadi karena tebal tadi kan dia nutupnya jadi tidak sempurna ya, malkoaptasi namanya. Harusnya nutup begini tapi karena penebalan jadi begini nutupnya. Kemudian kalsifikasi. Trikuspid juga bisa terkena, namun memang lebih jarang ya. Bisa berupa trikuspid stenosis maupun trikuspid regurgitasi. Nah, kriterianya memang ada beberapa kriteria dari WHO untuk diagnosis RHD. Ini contohnya tadi restricted, gerakannya tidak terbuka sempurna. Kemudian untuk ini kita lihat ya, kalau MR patologis minimal kita ada 2 view, kita lihat ada katupnya menebal atau ada MR ya. Kemudian ada mitral stenosis dari 2 view kelihatan, misalnya 4 chambers dan 2 chambers. Ya, mungkin ini dokter-dokter, meskipun dokter belum pernah melihat secara langsung, tapi mungkin kalau saya ceritain, jadi nanti tahu ya kira-kira harapannya apa sih yang kelihatan dari kasus-kasus dengan kasus-kasus rheumatic heart disease, ehokardiografinya seperti apa yang diharapkan didapatkan ya. Jadi ada penebalan, ada kalsifikasi, atau ada prolaps katup mitral, atau ada restricted, tidak bisa membuka lampias ya. Kalau ini pressure gradient ini secara detail mungkin nanti di situ dokter jantungnya biasanya sudah langsung mengklasifikasikan ya. Dokter jantungnya juga nanti akan menilai dari ehokardiografi kira-kira pasien ini selanjutnya mau dilakukan tindakan apa ya. Apakah kalau masih mild moderate itu biasanya medikamentosa saja. Tapi kalau sudah severe, tadi kalau sudah stenosisnya, mitral stenosis di bawah 1,5 cm persegi, diperlukan intervensi lanjutan. Misalnya intervensi balon, ya, masuk balon terus dibuka katupnya, jadi masuk ke cath lab, kateterisasi lab, kemudian lakukan balon mitral valvuloplasti. Atau kalau tidak memenuhi syarat untuk BMV, kita lakukan operasi ya. Operasinya baiknya sih repair ya, diperbaiki dulu. Kalau masih bisa diperbaiki sih diperbaiki, tapi kalau menurut dokter bedahnya sudah tidak bisa diperbaiki, berarti harus diganti katup mitral valve replacement atau aortic valve replacement atau dua-duanya ya, double valve replacement. Nah, apalagi nih tambahan-tambahan clue-clue yang bisa ditemukan di lapangan ya, di klinis. Biasanya sering wanita yang hamil. Karena apa? Kalau wanita hamil ini kan tadi nggak ketahuan ya, asimptomatik, masih cuman ini aja. Contohnya usia 25 kan usia reproduktif, hamil, kemudian mengalami heart failure, baru aja ketahuan. Jadi baru bisa berupa heart failure baru ya. Terus udah gitu cepet-cepet bengkak. Nah itu sering kali. Itu bisa aja kalau misalnya ternyata pas didengarkan tadi dari pemeriksaan ada curiga suatu rheumatic heart disease. Apalagi pasien-pasien yang katanya tinggal di daerah endemik ya kita ya. Indonesia itu pasti daerah endemik. Kalau dia cerita ini kan dari yang Australia, dari suku aborigin yang seperti itu, yang sosioekonominya kurang, tingkat edukasinya juga masih kurang ya. Nah itu baru kita curigai adanya terjadi RHD ya. Nah apalagi penunjang yang bisa diperiksa, ini mulai berkembang pemeriksaan MRI untuk jantung pada pasien dengan RHD. Ini dari studi di Afrika, terus ini juga ada di harapan kita. Jadi dilihat ternyata ada fibrosis pada pasien-pasien dengan rheumatic heart disease. Ternyata dan kalau fibrosisnya udah banyak, meskipun diintervensi, itu ada yang memburuk ya, kontraksinya memburuk, katanya seperti itu. Jadi ada di beberapa center ada yang katanya diperiksa, kalau fibrosisnya banyak, jangan-jangan setelah, jadi kita mungkin memberi inform consent ya ke pasien, meskipun nanti sudah dilakukan intervensi ataupun operasi, hasilnya tidak sebaik pasien yang belum ada fibrosis atau bekas luka di otot-otot jantungnya ya. Karena lama-kelamaan, meskipun yang kenanya seringnya katup, miokardnya juga dulu ketika ARF tuh seringkali injury juga, miokarditis ya. Selain itu, karena MS itu kan volume
volume yang masuk ke left ventricle dan juga otomatis stroke volume itu berkurang, sehingga pasti koroner sendiri akan mengalami perfusi yang penurunan perfusi. Lama-kelamaan bisa juga terjadi iskemia di miokardnya. Nah, manajemen tadi saya juga udah sempat cerita yang di akhirnya, tapi sebenarnya untuk manajemen kita itu yang paling penting karena ini adalah penyakit infeksi ya dan juga menular, itu harusnya bisa kita cegah ya. Coronary artery disease saja dicegah, digadang-gadang pencegahan, apalagi ini ya rheumatic heart disease. Tadi faktor risikonya adalah ada host yang rentan, kemudian ada infeksi yang berulang. Ya, host yang rentan gimana caranya? Kalau sosioekonomi, berarti kan kita harus edukasi berulang, kemudian meningkatkan awareness pada sakit menelan, jangan sampai sakit menelan dianggap sepele, begitu saja ya. Kemudian kalau ada sakit menelan, itu GP kita juga para dokter harus tahu, jangan-jangan grup A Streptococcus infection ya, terus jangan-jangan ini akut rheumatic fever, kalau misalnya ternyata ada poliartritis segala macam, ada karditis ya. Nah, jadi kita harus lakukan prevention mulai dari primary, secondary prevention, dan bahkan primordial prevention. Jadi kita usahakan memperbaiki lingkungannya. Primary prevention ini adalah untuk pasien-pasien mencegah terjadinya akut rheumatic fever. Jadi sudah punya faktor risiko, misalnya sudah pasien yang sudah mengalami akut rheumatic fever, kita cegah jangan terjadi rheumatic heart disease. Nah, kalau untuk pasien itu kita harus melakukan kampanye atau penyuluhan gitu ya, kira-kira mengenai awareness bahayanya akut rheumatic fever, bahwa suatu nyeri menelan bisa saja itu penyebab adalah suatu akut rheumatic fever, sehingga perlu diterapi dengan serius, kasih antibiotik, misalnya penisilin, benzathine penisilin G, sehingga mencegah terjadinya RHD, rheumatic heart disease, di masa yang akan datang ya. Jadi ternyata katanya jika kita bisa mencegah satu kejadian akut rheumatic fever, kita bisa mencegah satu acute rheumatic fever pada 53 kasus yang sakit menelan biasa. Jadi satunya itu ARF. Jadi para GP harapannya bisa mengetahui, jangan-jangan kita membantu satu differential diagnosis, takutnya ini adalah suatu akut rheumatic fever ya. Apalagi pasien-pasien yang recurrent. Kemudian secondary prevention, ini pasien-pasien yang sudah ARF, kemudian bisa menjadi rheumatic heart disease ya. Nah, ini kita pencegahannya, mencegah rekurensi akut rheumatic fever, kasih benzathine penisilin G, atau obat oral penicillin V, atau erythromycin ya. Ini jadi kalau pasien sudah pernah akut rheumatic fever, dikasih antibiotik nih karena sering rekuren, karena ada genetik, dan yang kedua ada genetic susceptibility tadi, ada kerentanan genetik. Jadi kita kasih suntik antibiotik supaya tidak infeksi berulang dan tidak terjadi rheumatic heart disease. Nah, durasinya tergantung usia ya, terus kapan riwayat rheumatic fever terakhir, dan adanya rheumatic heart disease. Dan juga tergantung dari derajatnya. Kalau multivessel yang terkena terus derajatnya berat, nah itu bisa sampai seumur hidup ya. Bisa seumur hidup kadang-kadang untuk beberapa kasus. Jadi makanya itu betapa pentingnya kita mencegah jangan sampai pasien menjadi rheumatic heart disease. Karena nanti dia quality of life pasti menurun. Siapa sih yang mau ya suruh minum antibiotik atau disuntik antibiotik seumur hidup ya. Makanya itu kita benar-benar kalau bisa dicegah, pasti kita harus mencegah. Apalagi kalau udah disuntik, pasti compliance-nya nggak baik ya. Ada pasien yang, aduh sakit itu, karena disuntik BPG itu intramuskular itu nyeri sekali ya. Pasien katanya sampai ada meriang 2 hari, terus ada yang kapok. Apalagi kalau anak-anak yang terkena itu pasti setiap berobat kontrol ke poli pasti nangis-nangis, teriak-teriak, susah banget ya. Belum harus dipegang gitu ya, pasiennya kayak tersiksa gitu ya, anak-anaknya kasihan. Jadi benar-benar kita butuh pencegahan yang baik dan perlu multidisiplin ya dalam pencegahannya juga. Jadi kalau bahkan untuk secondary prevention pun multidisiplin, gimana nanti perawatnya ya, kemudian GP, ada public health-nya di sana untuk prevensi sekunder maupun prevensi primer di layanan pertama. Kemudian secondary prevention lain tadi screening ya.
screeningnya itu secara klinis maupun bisa ehokardiografi. Klinis tadi riwayat, kemudian pemeriksaan fisik, ada murmur atau tidak. Terus kalau ehokardiografi udah harus lebih advance, mungkin bekerja sama dengan rumah sakit PPK 2, ada dokter jantung di sana, mungkin bisa seperti itu, sehingga bisa pasien-pasien, kok ada murmur nih, misalnya kita mendengarnya, bisa dirujuk untuk periksa screening ehokardiografi. Benar-benar harus kolaborasi, tidak bisa hanya mengandalkan dokter jantung saja, apalagi sangat tidak bisa untuk tata laksana holistik pasien rheumatic heart disease. Oke, secondary prevention. Nah ini ya kita lihat kalau RHD-nya ringan-ringan aja, berarti kadang-kadang kita bisa hanya sampai 2 tahun ya durasi profilaksisnya. Kalau ada documented riwayat ARF minimum 10 tahun katanya setelah episode ARF terakhir atau sampai usia 21 tahun. Yang mana yang lebih panjang? Nah kalau pasiennya usia 18 tahun baru ARF ya dengan mild RHD mungkin MR-nya hanya MR-nya mild ya, single katupnya 1 ya. Itu biasanya nanti pasti donor jantungnya harusnya kalau dirujuk balik ke FKTP 1 pasti dikasih tanda ya, misalnya pasien harus disuntik selama 10 tahun gitu. Kalau kenanya umur 18 tahun ya berarti sampai 28 tahun gitu kira-kira. Kalau kecuali kalau misalnya pasiennya kenanya umur 7 tahun, ya 17 tahun gitu, ya sampai 17 tahun atau nggak sampai 17 tahun, tapi sampai 21 tahun. Kalau dia kenanya di umur 10 tahun atau ya 10 tahun misalnya atau 8 tahun. Ya. Kalau tidak ada riwayat ARF nggak tahu ya usianya di bawah 35, minimal 5 tahun setelah diagnosis RHD atau sampai usia 21 tahun. Ya kira-kira seperti itu lah Pak. Quality of life pasti menurun ya. Nah ini kalau moderate, dari echonya ada moderate atau single valve, moderate regurgitation, moderate stenosis, tapi juga minimum 10 tahun dari episode terakhir ARF atau sampai usia 35 tahun. Kalau yang berat, nah ini ehokardiografi severe regurgitation atau severe stenosis atau kombinasi moderate tapi misalnya 2 katup ya. Minimum 10 tahun atau sampai usia 40 ya. Kalau tidak tahu riwayat ARF-nya kan tadi dari anamnesis kadang nggak tahu dok, nggak ada kok bengkak nyeri sendi, nggak tahu, nggak nyeri menelan berulang ada sih tapi nggak tahu ya, nggak pernah dirawat juga karena karditis biasanya kita tanya pernah dirawat nggak, misalnya bengkak, sesak gitu, sakit berat biasanya gitu ya. Nggak pernah, oh berarti minimum 5 tahun atau sampai usia 40 tahun. Nah, kalau pasiennya udah terlanjur rheumatic heart disease, bagaimana? Ya pasti terapi medikamentosa untuk heart failure, obat-obatan, bisa kita kasih biasanya beta blocker. Kalau untuk rate control, apalagi pasien-pasien dengan atrial fibrilasi, tapi ada juga studi pasien dengan sinus rhythm, itu juga lebih baik diberikan beta blocker dibanding ada outcome lebih baik diberikan beta blocker dibandingkan tidak pada pasien meskipun sinus, karena dia untuk memperpanjang diastolic filling time di left ventricle. Ya. Kemudian kalau pasiennya ada atrial fibrilasi, ya pasti kita harus stroke prevention. Kalau rheumatic heart disease ini kita kalau mungkin sejauh tahu CHA2DS score, kadang-kadang kita mau kasih antikoagulan nggak ya pada pasien AF. Nah kalau pada pasien rheumatic heart disease nggak usah ngitung-ngitung itu, pasti harus dikasih pengencer darah ya. Biasanya yang bagus itu warfarin, terus mana kita harus kontrol ketat lagi dosisnya dengan target INR kira-kira 1,5 sampai 2,5 gitu ya. Ada beberapa studi mulai menggunakan NOAC ya, novel oral antikoagulan yang rivaroxaban ya, apixaban seperti itu, kecuali yang severe MS dan prostetik jangan tetap diberikan warfarin. Nah, kalau pada wanita usia reproduktif ya kita harus pantau-pantau nih selama kehamilan. Misalnya kalau moderate MS, moderate MR ya pasti lebih baik tetap konsul ke dokter obstetrik ginekologi, dokter jantung ya. Kemudian dengan dokter anak mungkin prenatal care-nya dia lebih baik, takutnya karena stroke volume rendah anaknya juga bisa berat badan lahir rendah atau bahkan
intrauterin bisa fatal death gitu ya. Jadi benar-benar harus multidisiplin, melibatkan berbagai tenaga medis yang lain. Nah, kemudian pencegahan berikutnya, pencegahan infektif endokarditis. Nah, kalau ada mau cabut gigi misalnya ya, sejam sebelumnya itu harus dikasih profilaksis kayak amoksisilin 1-2 gram ya sebelum dilakukan tindakan cabut gigi, atau ada tindakan yang lain, tindakan paru, tindakan abdomen misalnya endoskopi dan lain sebagainya. Ya, mungkin nanti lebih detail itu pada saat klinis sehari-hari. Nah, untuk tata laksana akhir tadi yang udah cerita, itu dia harus dilakukan intervensi kalau sudah derajatnya berat ya, terutama mitral stenosis, derajat berat. Tadi kan katupnya tidak bisa membuka, itu dilakukan balon mitral valvulotomi atau percutaneous transmitral komisurotomi. Jadi seperti kateterisasi ini, masuk selang kateter dari paha, terus masuk lewat IVC ke right atrium, dari right atrium tusuk transeptal puncture namanya, kita masuk ke left atrium, terus pasang nih balon, dikembangin balon, masukin cairan salin, kembangin balon, krak sampai krak nih kan, kebuka, sehingga harapannya tadinya ketat openingnya jadi buka lagi ya, karena di sininya di crack di bagian sudut-sudut katupnya sehingga dia terbuka lebar. Nah, itu harus dipilih menggunakan pemilihan pasiennya untuk BMV ini dengan cara ehokardiografi dan juga transesofagus ehokardiografi ya, untuk melihat pasiennya masih mungkin nggak dilakukan balon. Ada yang kayaknya klasifikasinya terlalu berat, kayaknya ini mau udah nggak mungkin di balon, nanti takutnya malah balonnya yang sobek, bukan si katupnya yang rilis ya. Nah, kalau pasien-pasien yang sudah tidak bisa, kita lakukan operasi. Kalau bisa di repair, lebih baik di repair katupnya, misalnya dibuka, di crack, dibuka ininya klasifikasinya gitu ya, karena di komisuranya tuh, di sudut katup dibuka. Kalau udah nggak bisa, berarti ganti katup. Itu preference dari surgeon-nya bagaimana. Nah, screening RHD tadi udah cerita mengenai screening RHD. Jadi karena dia itu menyebabkan morbiditas yang berat ya, morbiditas dan juga quality of life yang sangat menurun. Jadi kita baiknya melakukan screening, ada enggak rheumatic heart disease di lapangan ya, pada anak-anak dari anak usia sekolah, misalnya SMP, SMA, itu dilakukan screening terutama di area-area yang high risk, tadi padat penduduk, sosioekonomi rendah, higienis kurang baik. Dan terakhir ini primordial prevention. Kita lakukan edukasi terutama gimana nih memperbaiki sosioeconomic status ya, mencegah overcrowded. Gimana kita mencegah? Kita pasti harus advokasi, harus kerjasama sama pemerintah, dinas kesehatan ya, dengan Kementerian Kesehatan, terus untuk memperbaiki status gizi, karena pasien-pasien yang gampang ketularan juga yang sistem imunnya nggak baik kan, anak-anak sistem imunnya nggak baik, sehingga gampang terjadi infeksi berulang, rekurensi infeksi grup A Streptococcus. Terus pengobatannya juga harus tepat. Jadi kita sebagai dokter update mengenai screening awareness mengenai acute rheumatic fever, jangan sampai berulang, dan juga kita screening rheumatic heart disease, dan bahayanya suatu nyeri menelan yang seringkali disepelekan ya. Kemudian ada yang mengembangkan vaksin, cuman entah mengapa vaksin kurang terlalu berkembang. Tapi mungkin kalau di sini ada dokter-dokter petinggi ya dari dinas kesehatan atau dari Bio Farma mungkin. Ini vaksin ada yang mengembangkan, ada yang sumbernya dari M protein, ada protein permukaan di Streptococcus, ataupun dari protein yang disekresikan, dan juga ada yang dari karbohidrat permukaan di Streptococcusnya. Cuman katanya ini seringkali menyebabkan cross-reactive antibody. Ini entah mengapa vaksinnya belum terlalu ini ya, karena ada genetic susceptibility, terus pada pasien yang bisa tinggal di penduduk padat, jadi kenapa tidak ya dikembangkan pemberian vaksin untuk mencegah acute rheumatic fever. Nah, apa nih kira-kira yang perlu diketahui oleh GPD Vaskes layanan primer ya? ARF, mengetahui ARF awareness, dan juga rheumatic heart disease screening ya, kira-kira seperti itu. Kalau misalnya mau dilakukan
Ini kita bisa lakukan primordial prevention, dan tadi primary prevention, mengetahui antibiotiknya, diagnosis akut rheumatic fever, sehingga mendapatkan antibiotik yang tepat sesuai dengan penyebab infeksinya, sehingga harapannya dapat tertangani lebih dini akut rheumatic fever, dan juga tidak berulang. Kalaupun sudah kadung berulang, sudah terjadi rheumatic heart disease tadi yang silent, yang laten, nah, kita lakukan secondary prevention, misalnya kita lakukan screening. Jangan-jangan anak-anak usia sekolah udah ada yang mengalami rheumatic heart disease, sehingga perlu dilakukan screening. Tadi dapat terdengar murmur, lakukan ehokardiografi di Vaskes 2, misalnya seperti itu. Kemudian kalau sudah terdiagnosis memang misalnya mild rheumatic heart disease, lakukan secondary prevention, pemberian penyuntikan antibiotik ya, biasanya benzathine penicillin G. Namun ini kenapa ya akhir-akhir ini suka nggak ada nih di lapangan. Nah ini juga nih ya perlu kita awasi, karena kalau kita kasih obat oral, kasih penicillin V atau erythromycin, siapa sih yang mau minum obat terus-terus, sedangkan dia mungkin kalau fase laten masih ngerasa sehat ya, pasti lupa, pasti compliance-nya nggak baik ya. Tetap lebih baik suntik BPG tiap 3-4 minggu, meskipun itu juga compliance-nya perlu diperhatikan karena nyeri, jadi pasien suka kapok gitu ya, nggak mau datang lagi. Tantangan bagi kita bersama ini, karena rheumatic heart disease ini morbidity berat, terus penyakit yang progresif, tidak bisa sembuh, padahal sebenarnya bisa dicegah ya. Kalau kita bisa mencegah lebih dini, itu harus melibatkan multidisiplin, nggak bisa kardiologis aja, perlu internis juga, ginekologis pasien-pasien ibu hamil ya, psikologis pasien-pasien yang udah pasti capek, aduh ini saya kenapa sih harus disuntik terus-terusan nih dok, apalagi udah seumur hidup, nanti udah dioperasi juga tetap aja harus disuntik lagi ya. Jadi pasien-pasiennya kadang bisa jadi depresi seperti itu. Kemudian perlu juga kombinasi dengan ahli bedah, kolaborasi dengan dokter gigi untuk tadi pemeriksaan kesehatan giginya kan, pencegahan IE, harus rutin kontrol ke dokter gigi, dengan public health untuk kampanye, edukasi, awareness rheumatic heart disease dan akut rheumatic fever, dan advokasi tadi ya, kalau misalnya ada vaksin, ada apa, nggak bisa, kita aja harus butuh bantuan dari pejabat pemerintah ya, dari pemerintah untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Oke, kemudian pencegahan infektif endokarditis tadi, antibiotik, pemberian antibiotik sebelum cabut gigi atau tindakan gastrointestinal, tindakan yang melibatkan urinary tract ya. Kemudian obat-obatan, misalnya pasien yang moderate stenosis, yang masih moderate dikembalikan ke Vaskes 1, biasanya obat-obatannya ini, dan pasien harus dievaluasi ehokardiografi berkala setiap minimal 1 tahun sekali, bisa 3, 6. Ya kita karena BPJS juga ya terbatas ya, setahun sekali nggak masalah, kita evaluasi berkala dan kita tahu kira-kira kapan nih harus intervensi. Kalau misalnya mitral stenosisnya sudah severe, berat, itu kurang dari 1,5 lingkarannya, atau MR-nya moderate severe, terus pasiennya gagal jantung refraktor ya, heart failure terus meskipun diobatin apa-apa nggak respon dengan obat-obatan, wah kayaknya ini udah harus intervensi nih, antara BMV atau operasi ya, diedukasi seperti itu untuk pasiennya, dan sehingga bisa dirujuk ke Vaskes 2 atau mungkin Vaskes 3 untuk operasi ya, dan intervensi perkutan. Dan yang terakhir primordial dan primary prevention bisa dilakukan juga di Vaskes 1 tadi dengan cara-cara yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, jadi pesan-pesannya ARF dan RHD ini merupakan masalah yang berat karena menyebabkan morbiditas dan mortalitas yang tinggi dan berhubungan dengan status sosioekonomi, dan juga merupakan beban juga untuk tata laksana, karena kasus yang progresif kalau sudah terjadi RHD terus aja pasti seumur hidup dapat antibiotik, harus tindakan, harus evaluasi berkala seperti itu, jadi beban terhadap cost biaya kesehatan. Kemudian untuk penanganan akut rheumatic fever dan RHD pasti harus kolaboratif dan koordinasi ya, multidisiplin, karena tidak bisa hanya melibatkan kardiologis saja. Jadi RHD itu tidak ada obatnya, progresif, kita sementara dengan obat-obatan jika masih moderate, dan intervensi dan operasi
Itu untuk kasus-kasus yang sudah memerlukan, ya sudah terindikasi. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Saya kembalikan pada Dr. Aang. Terima kasih banyak dokter atas penyampaian materinya, luar biasa sekali. Tadi sudah kita simak bersama-sama semuanya dari mulai definisi sampai tata laksana, sampai pencegahan, dan juga sampai tadi take home message yang sudah disampaikan oleh Dr. Asri pada kita semua. Tentunya dok ya tadi karena begitu kompleks dan sebenarnya penyakit ini tuh bisa dicegah, jadi pencegahan itu tadi dok sangat amat penting ya dok ya, karena tadi mengingat penyakit ini tidak bisa sembuh ya dok ya, pengobatannya seumur hidup. Jadi mungkin bagi sejawat-sejawat sekalian, dokter-dokter umum yang berpraktik di Vaskes 1, baik itu klinik, baik itu di puskesmas, tadi yang disampaikan oleh Dr. Asri untuk pasien-pasien yang anak atau remaja apabila memang ada keluhan sakit tenggorokan itu tadi dok ya, kita jangan sampai menganggap itu hal sepele, harus kita curigai juga, atau mungkin apabila memang selain gejala nyeri tenggorokan ada gejala-gejala lainnya dok ya, seperti tadi nyeri sendi yang berpindah, kemudian tadi ada gerakan-gerakan volunteer ya dok ya, yang Sydenham-Kore, kemudian ada nodul-nodul tadi yang sudah disampaikan Dr. Asri. Di sana kita bisa langsung rujuk atau nanti kita bisa sarankan untuk ini mungkin dok ya, untuk diambil spesimen untuk pemeriksaan Streptococcus A-nya dok ya, supaya pasien-pasiennya bisa mendapatkan terapi yang tepat dan spesifik. Baik dokter, selanjutnya akan ada pertanyaan nanti dari para audiens. Sudah ada. Baik, izin saya bacakan ya dok. Pertanyaan yang pertama, apakah semua pasien ARF patut kita lakukan screening RHD sejak dini dengan echo, atau bagaimana sebaiknya dok untuk mencegah keparahan penyakit pasien? Itu pertanyaan pertama dari Dr. Christian, dokter. Ya, terima kasih Dr. Aang. Dr. Christian, jadi memang kalau sudah ARF, ya, iya kita harus echokardiografi karena satu kali ARF bisa menyebabkan RHD atau episode ARF berulang. Lama-kelamaan dalam hitungan tahun, 10-15 tahun dia menjadi rheumatic heart disease. Ya. Kalau kita ketemu pada pasiennya sedang ARF dirawat di ruangan, ya kita ketemu, nah itu kita pasti harus lakukan echokardiografi berkala. Tergantung derajat severitas katupnya, bisa per 3 bulan, ya kalau memang berat, atau kalau memang ringan kita evaluasi 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Kalau misalnya bagus ya selanjutnya tiap tahun. Saya cuma mild MR gitu ya, MR ringan ya. Itu harus kita lakukan echokardiografi. Nah, tadi mungkin kalau pertanyaan untuk screening, kadang-kadang kan pasien ARF ini diabaikan ya, cuma sakit nelen aja, nggak ketahuan. Jadi dia RHD-nya, RHD awal, sifatnya laten, nggak ada gejala. Dia baru ada misalnya MR ringan, baru ada MR ringan. Nah, pasien asik-asik aja lari-lari juga bisa. Nah, itulah yang peranan kita bisa lakukan screening. Satu, pertanyaan klinis dulu, misalnya riwayat nyeri tenggorok berulang. Berikutnya yang kedua, periksa fisik. Misalnya ada murmur yang tadi saya udah cerita, misalnya ternyata kedengeran MR atau kedengeran MS. Nah, kalau ada kedengeran murmur, MR, MS itu nggak mungkin fisiologis ya. Kecuali MR pada ibu hamil, terus atlet gitu kadang-kadang masih bisa kedengeran ya. Tapi MS itu kalau MR-nya juga kedengeran jelas, nyata gitu, udah echokardiografi aja. Ya, takutnya suatu patologis ya, MR patologis ataupun ada MS sehingga bisa ketahuan kalau misalnya baru ringan-ringan, nah kita sudah melakukan secondary prevention sejak awal. Gitu kira-kira. Jadi begitu ya untuk Dr. Christian. Jadi apabila pasiennya memang sudah ARF, jangan lupa tadi seperti yang disampaikan Dr. Astri, kita lakukan pemeriksaan fisik apakah terdengar ada murmur. Apabila memang ada murmur itu sudah pasti sebaiknya untuk dilakukan echo. Baik dokter, selanjutnya pertanyaan kedua, bagaimana kardiak rehab membantu mencegah perkembangan penyakit dan mengurangi komplikasi pada pasien RHD? Jadi dokter, apakah ada peranan kardiak rehab dok untuk mencegah perkembangan penyakit dan untuk mengurangi komplikasi pada pasien-pasien RHD dok? Baik dokter, mangga. Ya, untuk sementara sayangnya itu dia.
Kalau untuk mencegah perkembangan sampai saat ini belum ada misalnya dikasih antiinflamasi atau apa. Sementara ini sampai sekarang belum kalau untuk mencegah perkembangan penyakit. Kalau rehab mungkin itu untuk mengembalikan pasien supaya bisa beraktivitas mendekati normal ya. Seperti pada rehab-rehab pasien dengan heart failure supaya dia bisa kualitas hidupnya baik, bisa bekerja karena pasien-pasien kan pasti usia produktif. Nah, supaya dia bisa kembali bekerja, bisa produktif. Nah, kardiak rehab membantu pasien untuk mengembalikan minimal dia bisa mendapatkan match yang minimal match yang kegiatan yang aktivitas sedang gitu ya, sedang sampai berat supaya bisa kembali ke pekerjaannya seperti itu. Tapi kalau untuk mencegah perkembangan penyakit karena dia sifatnya progresif dan juga immune mediated sepertinya belum ada saat ini ya. Mungkin perlu studi-studi lebih lanjut untuk mencegah progresivitas inflamasi pada rheumatic heart disease. Ya. Mungkin seperti itu. Baik dokter, terima kasih. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan dari Dokter Sai. Jadi tadi Dokter Sai untuk kardiak rehab itu peranannya lebih untuk membantu aktivitas pasien sehari-hari dok ya, menjadi quality of life-nya dok ya mungkin dipertahankan dok ya, minimal tidak menurun, tapi untuk pencegahan untuk keparahan dan juga komplikasi kardiak rehab belum ada infonya ya dok ya, mungkin perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Dokter Iwan dari Rumah Sakit Advent Bandung. Bagaimana cara kita membedakan Caricomes murmur pada mitral valvulitis dan murmur pansistolik pada akut MR yang dapat terjadi pada pasien akut rheumatic fever? Wah, pertanyaannya ini advance sekali ya dok. Bangga dok. Iya, ini biasanya kalau pada pasien yang sedang, dia biasanya sih hampir-hampir sama aja ya. Dia kalau MR, mitral valvulitis itu seringnya kalau lagi akut juga dia kedengarannya MR. Jadi cepat dia juga bisa kedengarannya di apex dan lebih soft gitu ya, lebih rumble. Karena kalau valvulitis yang lagi akut dia itu MR karena malkoaptasi dan juga ada relatif MS gitu. Jadi kadang-kadang dia kalau yang sudah menetap murmur pansistolik karena misalnya udah jadi gitu RHD-nya, dia pasti lebih pansistolik murmur yang lebih nyata untuk MR ya. Pasti tep-tes gitu. Kalau Caricomes yang tadi juga bisa menandakan changing murmur. Jadi kadang-kadang terus dia baru kedengaran murmur, terus besoknya murmurnya mengeras, terus udah gitu membaik, berkurang murmurnya. Udah gitu kalau kita kasih steroid, ketangkap saat itu kasih steroid misalnya, terus murmurnya membaik, jadi hilang. Nah, seperti itu bisa ya. Jadi lebih ke intensitasnya, kemudian perubahannya, dan kalau RHD sudah menetap sih biasanya dia derajatnya sudah, dan suaranya sudah keras gitu ya. Seperti murmur AR biasanya, pansistolik murmur. Seperti itu mungkin. Baik begitu Dokter Iwan. Jadi untuk membedakannya, untuk tadi Caricomes murmur itu untuk murmurnya masih bisa berubah ya dok ya, ada changes. Jadi hari ini terdengar, besokannya bisa tidak. Apalagi tadi setelah dikasih treatment steroid ya dok ya, bisa membaik. Sedangkan untuk yang murmur pansistolik akut MR itu dia sudah bersifat menetap ya dok ya. Baik, apakah masih ada pertanyaan selanjutnya? Selanjutnya dok, ada pertanyaan dari Dokter Hasna. Bagaimana untuk membedakan penyakit katup akibat dari RHD atau IE? Kalau dari klinis, kalau RHD biasanya itu mitral stenosis seringnya ya, mitral stenosis atau mitral regurgitasi. Jadi dari pemeriksaan, kalau anamnesis mah ya failure lah ya pasiennya ya. Atau kalau ada IE, dia itu ada keluhan demam, infeksi yang subfebris tapi lama gitu ya, berminggu-minggu sampai jadi anemi, defisiensi FE atau anemi karena alisis, karena dari katupnya. Terus kalau dari RHD mah biasanya pasiennya failure aja. Kalau IE itu ada tanda-tanda infeksinya, inflamasi, kira-kira gitu ya, ada
ada demam, terus ada kalau nggak ada tanda sistemik emboli, kalau misalnya di ujung-ujung jarinya itu ada tanda emboli itu, saya juga jadi ngeheng nih namanya, nanti bisa di googling. Nama apa sih yang ujung emboli itu teraang tuh? Oke, saya tiba-tiba lupa ya. Nah itu kayak gitu ya. Nah kalau secara ini murmurnya, kalau rematik artritis lebih ke MS dominannya, terus MR. Kalau IE itu seringnya memang kena katupnya aorta biasanya ya. Terus kalaupun jadi aorta seringnya ada AR gitu, aortic regurgitasi, end-diastolic end-diastolic regurgitasi di aorta. Kemudian kalau IE seringnya juga kalau kena mitral regurgitasi ya, karena dia itu kan IE itu ada vegetasi nempel. Vegetasi itu campuran antara sel darah putih, kemudian bakteri, fibrin, benang-benang fibrin menggumpal sehingga pasti nutupnya jadi nggak benar ya. Atau kalau ada infeksi jadi bolong-bolong katupnya, jadi MR-nya banyak karena ada lubang di dalam leafletnya gitu ya. Seperti itu. Jadi biasanya kalau IE itu lebih ke regurgitasi ya. Kalau RHD misalnya MS, MR, gitu bedainnya. Kemudian setelah itu kalau mau tahu pasti ehokardiografi. Kalau D, jadi hanya nggak ada vegetasi. IE itu ada vegetasi di situ ya, ada yang nempel kayak massa gitu. Biasanya goyang-goyang, ngaplek-ngaplek gitu. Nah, itu biasa dari IE. Terus dari IE, kalau RHD itu bisa jadi saat ini tidak rekuren, tidak sedang ongoing infeksi. Kalau IE itu lagi ongoing infeksi, kecuali dulunya udah pernah ditreat pakai antibiotik, masih ada tuh sisa-sisa vegetasinya ya, masih bisa. Kalau yang masih akut, infektif endokarditis, dia pasti sedang infeksi. Makanya untuk kriteria diagnosisnya ada vegetasi, terus kita lakukan kultur, ditemukan bakteri di kulturnya. Atau ada juga bakteri yang bandel, ngumpet nggak di kulturnya juga negatif, bisa juga. Yang jelas dia pasti ada tanda inflamasinya, bahwa dia sedang infeksi, ada demam, ada gejala sistemik untuk infeksi, keringat dingin, berat badan turun, seperti itu. Baik dokter, terima kasih. Begitu untuk jelas jawaban ya, pertanyaan dari Dr. Hasna. Selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan? Iya, masih ada dokter. Pertanyaan dari Dr. Asih. Bagaimana membedakan artritis pada kasus rheumatoid arthritis dengan rheumatic fever? Tanda adanya infeksi streptococcus apakah cukup dengan asto positif atau harus dengan kultur tenggorokan yang positif? Adakah penanda inflamasi lain yang bisa diperiksa? Begitu dok untuk pertanyaannya. Kalau rheumatic fever yang artritisnya itu dia sendi besarnya berpindah-pindah ya, di siku, di lutut gitu. Terus ini juga bisa ya. Terus dia pindah-pindah, awalnya saya di siku, terus nanti lututnya yang bengkak, nyeri, merah, kemerahan seperti itu ya. Kalau kasus rheumatoid arthritis kan dia biasanya jari-jari ya, kalau RA ya. Autoimunnya di ujung sendi-sendinya tuh sedang kecil gitu. Kalau ini rheumatic fever sendi besar dan pindah-pindah. Nah, kalau untuk infeksi streptococcus asto positif, asto kuantitatif ya, lebih baik kita kuantitatif. Kalau ada kultur lebih bagus ya. Kalau ada kultur lebih baik. Tapi kalau dengan asto juga bisa kita diagnosis. Penanda inflamasi lain bisa, itu kan ada kriteria untuk ARF, Jones criteria, itu ada kriteria mayor, minor, itu nanti bisa dicari tanda-tanda mayor, minor. Biasanya kriteria inflamasi itu masuk kriteria minor ya, yang kayaknya CRP positif atau LED meningkat, itu bisa diperiksa. Gitu. Atau bahkan sampai keterlibatan takut glomerulonefritis akut ya. Periksa yang lain ada, nanti silahkan dicari ya di Jones criteria. Baik dokter, berikut tadi jawabannya untuk Dr. Asih yang bertanya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Dr. Yohanes William, dok. Pada pasien RHD dengan heart failure, apakah terapinya juga menggunakan 4 pilar heart failure atau ada pendekatan tersendiri? Bagaimana dengan resiko ginekomasti pada anak laki-laki yang diberikan spironolakton, dok?
Begitu dok untuk pertanyaannya. Terima kasih ya. Memang RHD ini subsetnya nggak masuk tuh di studi dengan 4 pilar itu ya. Dan kalau katup itu dia lain, agak berbeda. Tergantung apa gangguan katupnya. Misalnya mitral stenosis. Kalau mitral stenosis paling kita hanya kasih diuretik kalau sedang kongesti. Kemudian kita kasih beta blocker untuk heart rate-nya tadi dikontrol heart rate supaya end diastolic filling time baik. Kalau dikasih ACE inhibitor itu harus hati-hati, apalagi mitral stenosis berat. Nanti vasodilatasi perifer, udah stroke volume sedikit, cardiac output turun, makinlah dia turun ya, nggak ada nanti yang keluar ke sana. Jadi pendekatannya tidak 4 pilar. Kalau dengan pemberian spironolakton masih bisa. Kalau 4 pilar saya tidak tahu ya, karena tidak ada studinya, belum tahu. Dan sedangkan kalau mitral stenosis berat dikasih ACE itu kita harus ini ya hati-hati sekali ya, karena takutnya memang dia anti remodeling, tapi kalau dia stroke volume turun makin ini nanti dia low output state malah. Nah terus berikutnya lagi kalau mitral regurgitasi, nah kalau mitral regurgitasi bisa kita berikan mungkin ACE inhibitor, beta blocker ya, kemudian spironolakton boleh untuk karena dia jatuhnya jadi seperti heart failure preserve ejection fraction ya, gangguannya di katup. Itu mungkin masih bisa. Dan apa namanya pemberian 4 pilar yang satu empagliflozin itu nah itu sejauh ini sih belum ada studinya ya, belum jelas, sehingga rata-rata kalau untuk penyakit katup itu kan N-nya tuh harus kita perbaiki katupnya. Nah, jadi kalau terapi medikamentosal itu sebenarnya sambil adjunct terapi sambil menunggu definitif terapinya yaitu intervensi. Sehingga ini belum tahu saya juga. Mungkin setelah ini kita belajar bersama lagi ya mengenai peranan apa namanya yang empagliflozin atau dapagliflozin itu. Baik dok. Dikarenakan waktu yang terbatas, jadi tidak bisa semua pertanyaan kita sampaikan dok. Dan berikut ada 3 pertanyaan terakhir ya dok. Selanjutnya 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama dari Dr. Jessie. Untuk secondary prevention RHD, apakah sampai saat ini belum ada antibiotik oral yang dapat mensubstitusi penisilin GIM? Yang kedua, apakah aspirin masih direkomendasikan sebagai antiinflamasi atau preventif pada endokarditis pada RHD? Berikut dok pertanyaannya. Kalau untuk prevensi oral ada itu visilin, salah merek, penicillin V ya. Penicillin V 2 kali 200, atau kalau alergi penicillin dia erythromycin 2 kali 200. Cuman memang kalau itu oral, kalau dia ngerasa sehat, siapa yang mau minum obat itu terus-terusan ya antibiotik, pasti compliance-nya lebih buruk. Ya, tapi tergantung pasien juga. Ada yang kapok disuntik ya lebih memilih dengan antibiotik oral ya, akhirnya dia memilih antibiotik oral. Seperti itu ya. Kemudian antiinflamasi preventif endokarditis, aspirin kalau pada acute rheumatic fever kita berikan aspirin itu biasanya kalau pasien ada artritis ya. Dengan ada artritis kalau dia sudah perbaikan kita sudah stop saja sampai artritisnya perbaikan, aspirin tidak dilanjutkan lagi. Kita secondary prevention lanjutannya dengan antibiotik untuk mencegah rekurensi acute rheumatic fever. Begitu, Dr. Aang. Baik dok, terima kasih. Semoga menjawab pertanyaan dari Dr. Jessie. Pertanyaan kedua terakhir dari Dr. Rizky Bayu. Jika ada pasien dengan astro positif tetapi tanpa gejala apapun, sudah dilakukan screening pemeriksaan fisik, echo dan sebagainya dalam batas normal, apakah perlu screening pemeriksaan ulang? Jika perlu, berapa lama waktu screening ulangnya? Begitu dok. Berarti dia sakit, nggak ada sakit menular tanpa gejala, kemudian fisik echo normal. Apakah perlu? Astonya coba kuantitatif ya, coba cek asto kuantitatif jumlahnya, kalau positif negatif aja takutnya ada false positif. Kemudian kalau memang yakin dia misalnya ada riwayat ini berulang atau ada riwayat ininya minggu lalu, berapa hari yang lalu gitu ya,
atau mau di kultur swab, nah itu mungkin bisa ada tempatnya. Kalau menurut saya seperti itu untuk dicek apakah ini benar atau tidak ya. Kita juga cek-cek yang lain apa yang menyebabkan false positif pada asto gitu seperti itu. Nah itu untuk memastikannya. Yang penting kita nomor satu pasti klinis dalam mendiagnosis, nomor satu klinis, anamnesis, pemeriksaan fisik. Meskipun ada pasien-pasien yang asimptomatik, tapi mungkin kalau dia riwayat ada misalnya riwayat nyeri tenggorok berulang misalnya seperti itu ya, mungkin perlu juga kalau misalnya kita masih curiga mau di swab kultur ya silahkan, kalau ketemu nanti misalnya selanjutnya apa yang bisa kita lakukan. Baik dok, terima kasih. Jadi untuk dokter Rizky, apabila ada pasien seperti itu, tadi dari dokter Asri coba diperiksa untuk asto kuantitatif ya dok ya, takutnya ini false positif dan juga bisa dikultur, begitu. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari dokter Sani dok. Di rumah sakit saya, tempat saya bekerja, terdapat pasien dengan kecurigaan suspek RHD dengan gejala TAVB. Dari manifestasi terdapat murmur dan echo mengarah ke suspek mild RHD, tetapi untuk asto titernya masih rendah dan CRP-nya normal. Apakah bisa langsung kita diagnosis RHD, dokter? Mangga, dok. Bisa ya. Kalau RHD-nya ini nggak lagi dalam keadaan rekuren, AR, acute rheumatic fever. Jadi RHD itu dia udah tenang sebenarnya ya, dia lagi bisa sedang reaktivasi remanya, bisa tidak gitu kondisi. Nah kalau CRP ataupun asto itu kalau sedang ada reaktivasi, tapi kalau nggak ada reaktivasi bisa saja nilainya normal. Jadi kalau diagnosis RHD ini adalah sequel atau efek samping dari acute rheumatic fever yang sekali kejadian atau berulang kali sehingga lama-kelamaan di kemudian hari menyebabkan rheumatic heart disease. Rheumatic heart disease berarti katupnya sudah ada gangguan, ada penebalan atau ada prolaps atau ada kalsifikasi seperti itu. Jadi bisa saja masih normal asalkan tadi kriteria katupnya. Jadi kuncinya mungkin dari dokter jantung periksa echo-nya ya, selain klinis tentu saja. Klinis, pemeriksaan fisik, kemudian dari katup, kalau gambarannya nanti dari echokardiografi, oh ini mah kemungkinan besar rheumatic heart disease, penyebab kalsifikasinya itu bisa dibedakan ya. Kalau dari komisura, pengapurannya, kalau dari ujung-ujung mah biasanya degeneratif misalnya. Nah itu bisa dibedakan dari echokardiografi. Misalnya dari dokter jantungnya akan evaluasi lebih lanjut apakah klasifikasinya karena rheumatic heart disease atau bukan. Jadi bisa sekali, meskipun asto normal atau rendah, CRP normal, bisa saja itu suatu RHD, namun dia sedang tidak mengalami reaktivasi reuma atau reaktivasi ARF-nya. Baik dokter, terima kasih. Jadi untuk dokter Sani, pasien dok bisa sekali didiagnosis RHD dengan keadaan mungkin pasiennya tadi seperti sudah dijelaskan dokter Asri tidak sedang akut atau tidak sedang terkena lagi rematik RMA-nya, tidak sedang aktif lagi. Baik dokter, pertanyaan berikut merupakan pertanyaan terakhir dikarenakan waktu yang terbatas, namun masih banyak yang ingin ditanyakan. Mohon maaf sekali dan juga terima kasih kepada seluruh dokter-dokter yang sudah mengikuti dan juga yang sudah bertanya. Dan juga jangan lupa untuk daftar dan mengikuti Bandung Cardiovascular Update ya dok ya, pada nanti bulan Juli. Diikuti semua yang kami tawarkan, berbagai acaranya, berbagai kegiatannya, dan juga ada lomba-lomba yang juga diadakan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada MC. Baik, terima kasih kepada Dr. Aang sebagai moderator. Baik, luar biasa teman-teman semua. Malam hari ini kita sudah menyimak materi dari Dr. Astri. Terima kasih banyak kepada Dr. Astri atas ilmunya. Mari sama-sama kita memberikan apresiasi dahulu yang sebaik mungkin untuk Dr. Astri. Saya yakin teman-teman semua setuju dan sepakat nih bahwa tadi kita sudah mendapatkan pencerahan terkait topik rheumatic heart disease yang tentunya akan sangat bermanfaat dalam praktik sehari-hari kita nanti. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Dr. Aang sebagai moderator yang telah memandu diskusi dan belajar kita hari ini.
Nah, sebelum kita tutup weekend malam kita yang spesial ini, mari kita abadikan terlebih dahulu momen event spesial malam ini dengan foto bersama. Kepada teman-teman sekalian, dipersilakan untuk on-cam, dan sambil kita menunggu untuk teman-teman on-cam, dipersilakan kepada Dr. Astri untuk memberikan closing statement dari webinar malam hari ini, Dokter. Dipersilakan, Dok. Terima kasih banyak Dokter Indah. Saya ucapkan terima kasih untuk sejawat kalian yang sudah meluangkan waktunya di minggu malam ini ya. Lebih memilih ikut duduk dan menonton ini di sini daripada nonton Netflix gitu mungkin. Mudah-mudahan ilmu mengenai rheumatic heart disease ini sangat bermanfaat untuk praktek klinis di lapangan sehari-hari, meningkatkan awareness kita bahwa rheumatic heart disease itu penyakit yang progresif, tidak bisa sembuh, morbiditas dan mortalitasnya tinggi, sehingga kalau bisa kita cegah itu sangat baik, mulai dari pencegahan primordial, pencegahan primer, sekunder, sampai kita tahu kapan kita screening, kapan kita merujuk ke dokter spesialis jantung, kemudian bagaimana nih tata laksananya, apakah masih dapat dengan medikamentosa saja atau sudah perlu tindakan intervensi, dan obat-obatannya apa saja yang harusnya diberikan pada pasien, mulai dari secondary prevention, antibiotik, kemudian pencegahan IE, edukasi untuk higienitas gigi, kemudian kulit, ya semuanya. Itu harapannya itu menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai tenaga kesehatan di Indonesia. Harapannya bisa menurunkan angka rheumatic heart disease. Terima kasih banyak. Amin. Terima kasih banyak Dr. Astri. Nah, semoga pesan yang telah disampaikan Dr. Astri dapat diingat sama teman-teman sekalian nih. Bisa semakin ingat, semakin aware terhadap rheumatic heart disease, dan harapannya agar angka penyakitnya dapat diturunkan. Nah, dipersilakan kepada Sobat Medi, sekarang kita siap-siap untuk pose foto bersama. Nanti izin saya untuk memandu 2 pose, di mana pose pertama kita gaya senyum, dan pose kedua, karena ini terkait kardiovaskular, mungkin belum afdol kalau kita posenya belum pose seperti hati. Baik, saya izin memandu untuk pose pertama ya, Dok. Semuanya senyum. 1, 2, 3. Kemudian kita pose 1 kali lagi. Untuk pose keduanya, tangannya untuk teman-teman dipersilakan ditunjukkan di depan kamera. 1, 2, 3. Mungkin bisa dibantu admin. Baik. Terima kasih dokter-dokter sekalian, sudah on cam, sudah semangat. Mantap ya dok, masih semangat malam hari ini, masih ada semangat, antusias banget untuk belajar bersama. Nah, tentunya kita sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Astri dan juga Dr. Aang. Dan jangan lupa untuk teman-teman sekalian untuk mengikuti the main event dari acara malam hari ini nih. Karena hari ini mungkin hanya sneak peek, hanya teasernya. Jadi nanti teman-teman bisa mengupas lebih lanjut tentang terkait ilmu kardiovaskular langsung di Bandung Cardiovascular Update 2023 di tanggal 6-9 Juli 2023. Dan pre-eventnya juga jangan lupa dicatat di tanggal 1 Juli 2023 dan berlokasi di Holiday Inn Bandung. Nah, mungkin buat teman-teman yang berhalangan untuk datang langsung on-site ke Bandung, jangan khawatir dan jangan sedih dulu nih, karena masih ada simposium online yang tentunya bisa teman-teman ikuti bersama. Jangan lupa juga, tadi udah ada berbagai call for submission abstract, interactive case, dan juga mungkin teman-teman yang kreativitasnya sangat amat tinggi nih, jangan lupa untuk ada kompetisi IG Reels, yang mana ada total hadiah, ada cash prize, dan juga ada certificate of achievement. Jadi langsung aja dikepo-kepoin, for registration bisa dikunjungi websitenya bcu.perkibandung.com. Nah, meskipun malam ini sudah seru banget, tentunya segala sesuatu akan ada akhirnya nih. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Dr. Astri sekali lagi setelah berbagi ilmunya dan menyempatkan untuk berbagi ilmunya di tengah-tengah kesibukan beliau. Semoga harapannya tentunya setelah ini ilmunya akan bermanfaat dan diingat selalu di teman-teman sekalian. Terima kasih juga kepada Dr. Aang yang telah membantu sebagai moderator diskusi dan belajar kita hari ini. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Sobat Medi dan teman-teman kardiak entusias atas antusiasmenya dan semangatnya malam ini. Sudah standby malam-malam mengakhiri minggunya untuk update ilmu bersama.
Sebelum saya akhiri belajar bersama kita, atas nama tim MedSense saya memohon maaf sekiranya ada kesalahan dalam bersikap ataupun berbicara. Kami juga dengan sangat senang hati akan menerima kritik dan saran dari dokter-dokter sekalian yang dapat disampaikan dengan scan QR Code berikut atau boleh di-type di link bit.ly/feedback-bcu MedSense. Mohon diisi untuk feedbacknya dokter-dokter sekalian. Baik, sekian. Sampai di sini dulu jumpa kita. Kami mohon izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam semuanya. And see you at Bandung Cardiology Update 2023. But anything you want until the morning. I got my head on the sunroof. I'm blasting the favorite tunes. I only thing on my mind. I can feel you over here. I can feel you over here. You take up every corner of my mind. Long nights, daydream, sugars and smoke drinks. I've been a fool, but strawberries and cigarettes always taste like you. Long nights, daydream, sugars and smoke. Wanna make up in, I make up in, to fight to boom body, bum bum boom body. What kisses all it takes, falling in love with me. You're the medicine I wish you were mine, putting you past so we can't rewind. It's going down, I'm yelling timber. You better move, you better dance. I would never fall in love again until I found her. So baby, don't worry, you are my only. You won't be lonely, even if the sky is falling down. Tell me honestly, would you still love me? My money don't the same? jiggle, it folds. I like to see you wiggle, wiggle, for sure. Those words before, but it was a lie that exists. Semangka. When I close my eyes, it's you there. Haruskah aku lantas pergi, meski cinta takkan bisa pergi. Tinggalkan semua di sini. Hoping to find a glimpse
subway.